Setelah Siatian sebelumnya tengah bermain lotre, di sini nampaknya Siatian pun mendapatkan uang yang cukup banyak. Ia pun pergi ke toko ponsel dan membeli ponsel untuk dirinya. Di sini nampaknya di sana ia tengah bersama dengan Nona Huo. Nampaknya Nona Huo pun memuji kekuatan dari Siatian. Bahkan di sini dia mampu untuk memenangkan lotre sebesar 5.800 yuan. Tak lama setelah itu Nona Huo pun berkata, "Guru, Anda benar-benar luar biasa. Menggosok tiket lotre dan mendapatkan 5.800 yuan. Mungkin Anda dapat mengajari saya," ucap dari Nona Huo kepada Siatian. Tak lama setelah itu di sini Siatian pun mengatakan, "Bukankah kamu sebelumnya tengah ingin belajar seni bela diri? Mengapa kamu ingin belajar trik ini juga?" ucap dari Siatian kepada Nona Huo. Tak bisa menyangkal kembali bahwasanya sebenarnya Nona Huo ingin belajar seni bela diri. Dan lantas ia berkata, "Tidak, saya ingin belajar seni bela diri," ucap Nona Huo sambil antusias kepada Siatian. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Siatian pun akan menghubungi seseorang, yakni sepupunya. Tak lama setelah itu di sini nampak Siatian pun mengangkat telepon dari sepupunya tersebut. Ia pun ingin mengabarkan bahwasanya sebelumnya ponselnya tidak bisa dihubungi karena rusak. "Hai sepupu, ponsel saya sebelumnya tengah rusak dan saya tengah membeli ponsel baru," ucap dari Siatian berkata kepada sepupunya. Di sini nampaknya Siatian pun tidak tahu bahwasanya malam ini atau hari ini adalah hari ulang tahun sepupunya tersebut. Dan sepupunya mengajak Sian untuk pergi ke tempat tersebut dan merayakannya bersama. "Apa, malam? Haruskah saya pergi ke sana?" ucap dari Siatian. Oke, saya tahu," ucap Siatian kembali dan mengatakan itu kepada sepupunya. Beberapa saat kemudian di sini Siatian pun mematikan teleponnya dan bergegas untuk pergi ke suatu tempat. Beberapa saat kemudian taksi pun datang dan di sana Siatian pun menghentikan taksi tersebut. Nona Huo pun kebingungan bagaimana bisa sang master pergi meninggalkannya tanpa mengajak dirinya. Tak lama setelah itu di sini Nona Huo pun berkata kepada Siatian, "Hei guru, kemana kamu pergi?" ucap dari Nona Huo kepada Siatian. Padahal di sini Nona Huo ingin diajari seni bela diri dari gurunya tersebut. Siatian pun menoleh dan berkata kepada Nona Huo, "Hei, jangan ikuti saya punya sesuatu yang penting untuk dilakukan," ucap Siatian kepada Nona Huo. Nampaknya ini menjadi perpisahan antara mereka berdua dan Siatian saat ini tidak akan mengajarinya kungfu atau seni bela diri. Siatian pun bergegas untuk pergi ke taksi tersebut dan meninggalkan Nona Huo sendirian di sana. "Apakah itu baik?" ucap dari Nona Huo merasa kesal karena tengah ditinggal dan tidak diajari suatu kata pun atau seni bela diri sedikit pun oleh Siatian. Beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Siatian ke suatu tempat, yakni di Jalan Antik atau pasar tempat-tempat barang antik yang ada di sana. Nampaknya di sini tempat pasar yang bagus dan diselimuti oleh banyak orang. Di sana banyak sekali barang-barang antik yang saat ini Siatian akan membeli sesuatu di sana untuk diberikan kepada sang sepupu yang saat ini tengah akan ulang tahun dan akan dirayakan nanti malam. Di sini nampaknya Siatian ingin membeli sesuatu untuknya dan merencanakan pesta ulang tahun yang kemudian bisa dilihat sebagai upacara atau ulang tahun yang sangat besar. Sesampainya di sana, Siatian pun mondar-mandir ingin membeli sesuatu. Di sini nampak semua orang pun menjual barang-barang antik yang saat ini tengah dipamerkan di depan mereka semua. Siatian pun berjalan di sana dan berkata, "Sepupu saya meminta saya untuk berpura-pura menjadi pacarnya di hari ulang tahunnya malam ini. Bagaimana bisa dia benar-benar memikirkan hal tersebut?" ucap Siatian sambil berjalan. Di sini Siatian pun berpikir lagi, "Tapi ini salahku karena aku lupa ulang tahun sepupuku dan aku tidak bisa menolaknya. Ayo kita pergi untuk membeli hadiah untuknya terlebih dahulu," ucap Siatian sambil pergi mencari hadiah yang pas
untuk diberikan kepada sepupunya tersebut. Tak lama setelah itu, di sini Si Hatian pun menatap toko-toko yang berjajar di sana. Mungkin ada sesuatu yang baik di sana, pikir dari Si Hatian melihat tempat tersebut. Tapi beberapa saat kemudian ternyata di sini ada seseorang yang dikagumi oleh semua orang yang ada di tempat bisnis tersebut. Lihat, ini Tuan Su Decuan, ahli menghargai harta karun di sini, ucap dari orang-orang yang ada di sana. Beri jalan untuk Tuan Su dengan cepat, ucap semua orang yang ada di sana terlihat kagum. Di sini diperlihatkan bahwasanya Tuan Su adalah seseorang yang mengerti tentang harta karun. Bagaimana tekstur harta karun, bahkan harta karun yang asli atau bukan, dia pun mengetahuinya. Pantas saja orang-orang di sini sangat hormat kepada mereka. Beberapa saat kemudian di sini nampaknya Tuan Su pun bergegas untuk melihat-lihat. Bahkan di sana semua orang pun mengagumi Tuan Su. Ia pun berkata dan memberikan salam kepada orang tersebut. Halo Tuan Su, halo Tuan Su, Tuan Su Anda di sini, ucap dari orang-orang yang ada di sana. Lantas Tuan Su pun menoleh dan berkata, keadaanku sangat baik, bisnis ini terlalu bagus, ucap dari Tuan Su kepada orang-orang di sana sambil menyapa mereka. Tak lama setelah itu di sini diperlihatkan bahwasanya Si Hatian tengah berada di depan Tuan Su. Si Hatian pun menoleh-noleh bahwasanya ada sesuatu yang baik di sana dan akan membeli sesuatu di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian Tuan Su pun melambaikan tangan kepada semua orang dan nampaknya melihat bahwasanya di sana ada barang-barang antik yang cukup banyak. Kita harus bisa pergi menggali harta karun, pikir dari Tuan Decuan atau Su Decuan itu memikirkan tempat-tempat yang ada di sana. Seketika itu di sini nampaknya Si Hatian pun kaget menoleh ke arah lain. Ia mengetahui bahwasanya ada barang bagus dan bersinar terang di sana dan mungkin dia akan mampu untuk mendapatkannya. Mengetahui bahwasanya itu adalah barang bagus, Si Hatian pun bersiap untuk bergegas pergi dan membeli barang tersebut. Oke, itu adalah barang bagus, pikir dari Si Hatian. Tak lama setelah itu di sini Si Hatian berlari sampai mengagetkan Tuan Su Decuan. Ia pun kaget dan di sini nampak bodyguardnya pun sangat marah ketika melihat perlakuan anak muda yang sangat ceroboh. Waduh, wah, bus, woi, bagaimana ini bisa terjadi? Ucap dari orang tersebut. Nampaknya di sini sang bodyguard pun marah. Ia pun berkata, woi kau berandalan, ucapnya. Tapi Tuan Su Decuan pun menghentikan perkataan tersebut. Mungkin dia adalah sesuatu yang baik dan masih banyak lagi, ucap dari Tuan Su Decuan. Tak lama setelah itu di sini Si Hatian pun menghampiri toko tersebut. Ia pun berkata, berapa harga batu giok ini? Ucap Sian berkata kepada si penjual. Beberapa saat kemudian penjual pun berkata bahwa ini harganya cukup mahal. Saya melihat Anda bahwa Anda tulus dan menjual Anda atau menjual barang ini dengan tulus kepada Anda. Mungkin Anda bisa mendapatkan barang yang spesial atau harga yang spesial, ucap dari penjual tersebut. Tak lama setelah itu Si Hatian pun berkata bahwasanya dia adalah seorang pelajar dan tidak memiliki banyak uang. Bagaimana bisa ia akan membeli barang yang cukup mahal, ucap dari Si Hatian berkata kepada si penjual. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Tuan Su Decuan mengetahui bahwasanya itu adalah anak muda yang tidak tahu bahwasanya itu adalah harta karun yang saat ini tengah pecah dan tidak berharga dan nilainya sangatlah buruk. Bocah tidak tahu sopan ini benar-benar tidak memiliki penglihatan. Saya akan keluar untuk menyelamatkan Anda ketika Anda ingin membayar uang. Di sini Tuan Su mengetahui bahwasanya barang tersebut adalah palsu. Dan di sini sebelum Si Hatian mampu untuk membayarnya, maka Tuan Su akan ngasih tahu bahwasanya barang tersebut adalah palsu. Di sini
Pembelinya pun mengetahui bahwasanya Tuan Su tengah melihat apa yang ia beli atau dibeli oleh anak muda tersebut. Ia pun berpikir itu rusak, Tuan Su sedang menonton, dia tidak akan datang untuk mengekspos saya, bukan, ucap dari penjual tersebut. Ia takut bahwasanya ia akan diketahui oleh Tuan Su bahwasanya ia menjual barang yang palsu. Beberapa saat kemudian Xian pun berkata kepada si penjual, "Hei bos, bagaimana dengan 200? Aku tahu itu palsu," ucap dari Xia Tian berkata kepada si penjual. Nampaknya di sini Xia Tian pun ingin melakukan atraksi sesuatu kepada orang tersebut. Lantas penjual itu pun berkata kepada Xia Tian, "Adik laki-laki, itu benar-benar bermata panas dan keemasan, tetapi batu giok ini tidak akan dijual jika kurang dari 500, ucapnya kepada Xia Tian. Nampaknya ini harga yang cukup mahal, tapi Xia Tian mengetahui bahwasanya barang yang dia tuju bukanlah itu, tapi barang-barang kecil milik penjual tersebut yang tidak mungkin itu akan menjadi barang yang mahal. Hei, bagaimana dengan ini? Jika Anda menambahkan beberapa batu kecil yang tidak berharga ini, kesepakatan akan selesai, ucap Xia Tian berkata kepada si penjual. Nampaknya Xia Tian pun menunjuk batu kemasan tersebut, bukan batu giok yang dihargai dengan 500 yuan. Tak lama setelah itu penjual pun langsung memasukkan batu kecil-kecil itu ke dalam tasnya dan memberikan harga yang spesial kepada Xia Tian. "Oke, Paman tidak peduli dengan 10 atau 8 yuan bersamamu, aku akan membiarkannya padamu," ucap orang tersebut berkata kepada Xia Tian. Nampaknya Xia Tian pun berhasil dan ia membeli perlengkapan batu giok dan batu kecil-kecil yang tengah ada di sakunya. Beberapa saat kemudian Tuan Su pun berkata, "Jika Anda tahu berapa harganya maka biarkan Anda mengeluarkan sedikit uang untuk membelinya sebagai pelajaran," ucap dari Tuan Su Dejuan kepada Xia Tian. Tak lama setelah itu Xia Tian pun menoleh kepada Suancu. Ia pun lihat kaget kenapa dia mengatakan itu. Lantas ia pun berkata lagi, "Wah, ini sangat murah, tapi kamu masih tertipu," ucap dari sang kakek tua itu kepada Xia Tian. Beberapa saat kemudian sang kakek pun berkata, "Sepotong batu giok itu hanya bernilai 20 yuan, dan hanya anak yang tidak berpengalaman sepertimu dengan mulut kuning yang akan membelinya seharga 500 yuan," ucap dari sang kakek Dejuan itu kepada Xia Tian. Di sini nampaknya Xia Tian pun sok tidak tahu dan dia pun kemudian berkata, "Oh ya," ucap dari Xia Tian kepada sang kakek tua tersebut. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Xia Tian pun sengaja menjatuhkan batu giok yang rusak tersebut. Pus. Seketika itu batu pun melesat dari tangannya dan turun. Di sini sang kakek pun kaget kenapa Xia Tian pun melepaskan batu tersebut sampai ia jatuh ke tanah. Bahkan di sini batu giok tersebut pun hancur berkeping-keping dan dia pun kaget. Bagaimana bisa pemuda ini membuang atau menghancurkan batu tersebut? Dan cerita pun berakhir di sini.